Haleluya, haleluya, Tuhan memberkati. Saya yakin Tuhan senantiasa menyertai engkau dan memberkati engkau. Ini minggu kita tidak boleh berkumpul sama-sama, tetapi itu waktu akan sampai cepat untuk beribadah sekali sama-sama. Orang Malaysia, orang Indonesia, dan orang Korea, dan apa-apa suku, bangsa-bangsa, kita boleh berkumpul sama-sama untuk menyembah Tuhan. Pada hari ini saya mau mengungsi tentang pengampunan. Pengampunan senang cakap, tetapi susah buat. Berapa kali Anda boleh mengampuni orang lain? Kepada seorang, berapa kali? Biasanya kalau satu kali, oke, boleh. Dua kali, oh iya, tidak senang. Tiga kali, habis. Tiga kali pun tidak senang. Di sini Matius 18, pasal 21 dan 22. Di sini Petrus datang kepada Yesus. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Wow, 7 kali. Petrus pun, ya, orang luar biasa. Yesus berkata, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali. Berapa kali semua? 490 kali. Wow, siapa boleh mengira 1, 2, sehingga 490 kali? Ini bermaksud Yesus berkata, terus ampunin. Terus ampunin. Pengampunan di antara jemaat, di antara keluarga, di antara kawan, di antara orang yang kita kenal. Ini hal yang kita senantiasa menghadapi. Kita harus tetap tahu bagaimana kita harus mengampuni. Kalau kita tahu betul-betul ini, kehidupan kita akan dibebas, akan diubahkan. Tuhan boleh memakai kita dengan cara yang luar biasa. Kenapa kita rasa susah untuk mengampuni dosa orang lain? Dulu ada satu istri dan suami. Mereka kawin dan mereka sama-sama tinggal sama. Dan satu hari, itu istri tahu, sabun untuk mandi sudah habis. Tetapi dia sangat sibuk. So, dia tidak membeli, tidak ada waktu untuk membeli itu sabun sudah 3 hari. Dan suami cakap, dia mandi dan dia keluar cakap, ya, saya sudah macam tanpa sabun, saya sudah mandi 7 hari. Dan istri dengar, 7 hari? Ini sebenarnya 3 hari saja. Dia rasa marah. Kenapa? Karena suami tipu. Dan dia juga rasa malu. Itu sebab dia cakap, bukan 7 hari. Baru habis, baru. Dan ketika suami mendengar jawaban istri, dia marah. Karena istri tipu. Sudah betul-betul 3 hari, tetapi istri cakap 1 hari saja. Dan suami marah karena istri tipu. Istri marah karena suami tipu. Sebenarnya dua-dua tipu lah.
Tetapi karena itu, mereka macam 7 bulan tidak tinggal sama-sama. Tentang hal yang kecil, karena kita rasa susah mengampuni. Dan ini hal boleh jadi besar di dalam perhubungan kita. Kenapa susah mengampuni? Karena yang pertama, itu hati sakit. Hati sakit. Ketika kita rasa macam tidak dihormati, tidak dikasih oleh orang lain, itu sakit betul, walaupun orang lain cakap betul. Tetapi hati sakit, susah mengampuni, susah menerima. Itu sebab ketika kita cakap hal yang sensitif kepada orang lain, mesti berhati-hati. Dia sendiri berpikir, ini feedback baguslah untuk orang itu. Tetapi ketika orang itu mendengar, marah, hati sakit, habis. Walaupun benar, tetapi susah terima. Itu sebab orang yang memberi feedback mesti kuat berdoa. Sebelum cakap itu kebenaran, mesti cakap itu hal yang baik-baik punya dulu. Dan mesti tunjuk hormat. Kenapa susah mengampuni? Itu yang kedua, karena marah. Rasa marah. Kenapa marah? Karena macam tidak adil. Ini orang tipu. Rasa sudah ditipu. Itu sebab kemarahan sudah ada. Susah mengampuni. Ketika kita ada pusat pribadi, tidak ada jawaban untuk mengampuni orang lain. Tetapi ketika kita ada pusat di dalam Tuhan, baru kita boleh mengampuni dosa orang lain. So, kenapakah kita boleh mengampuni orang lain? Yang pertama, karena sikap Tuhan. Sikap Tuhan. Kita harus tahu Tuhan baik. Tuhan ada belas kasihan kepada manusia. Itu sebab dia mau mengampuni dosa manusia. Keluaran 34, 6 dan 7. Berjalanlah Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang menggegukan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Di sini siapakah Tuhan? Tuhan yang mengampuni kesalahan dan dosa orang yang mengasihi. Orang yang kembali kepada Tuhan. Orang yang mengikut perintah Tuhan. Tuhan memberkati mereka terus seribu-ribu. Terus Tuhan memberkati. Tetapi kita harus mengingat, bukan Tuhan macam mengampuni sesiapa terus-terus. Sesiapa dosa buat jahat terus mengampuni. No. Tuhan sabar panjang. Ini bermaksud Allah, kalau orang yang berdosa tidak bertobat, Tuhan akan menghukumi. Sabar panjang, tetapi ada waktu untuk mengampuni, untuk membinasakan, menghukumi.
Di sini kita dapat melihat ini orang yang jahat. Berapa lama mereka dapat tahankah? Anak, cucu, itu keturunan ketiga atau empat. Kenapa ini saja 4 generasi? Karena orang jahat tidak boleh tahan lebih. Sebelum itu sampai 4 generasi sudah habis. Karena Tuhan membinasakan, menghukumi mereka. Itu sebab kita dapat belajar siapakah Tuhan, apakah sikap Tuhan mengampuni orang yang bertaubat. Bukan sesiapa. Orang yang berpegang firman Tuhan, perjanjian Tuhan. Jangan pikir ketika apa-apa saya buat Tuhan akan mengampuni saya. No. Tuhan akan menghukumi orang yang berdosa. Mereka tidak boleh tahan. Tetapi orang yang kembali kepada Tuhan akan diampuni. Inilah sikap Tuhan. Itu sebab sesiapa yang berdosa harus cepat kembali kepada Tuhan. Dan sesiapa yang kembali kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni mereka. Inilah sikap Tuhan. Mika 7:19, biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubi laut. Sebelum orang Israel dibinasakan oleh Assyria dan oleh Babilonia, Tuhan sudah mengutus banyak nabi-nabi untuk memberitakan kepada mereka. Siapakah Tuhan? Tuhan yang mengampuni. Ini Mika, seorang nabi. Mika pun cakap begitu. Biarlah dia untuk mengampuni. Biarlah Tuhan untuk mengampuni. Tetapi kondisi itu harus kembali kepada Tuhan. Tetapi mereka tidak kembali. Orang Israel utara pun tidak kembali daripada dosa mereka, kesalahan mereka. Orang Israel selatan pun tidak kembali. Apakah berlaku kepada mereka? Mereka dibinasakan. BC 710 Israel utara dibinasakan. BC 586 Israel selatan dibinasakan oleh Babilonia. Kita harus memahami memang sikap Tuhan ialah mau mengampuni dosa manusia, tetapi kita harus kembali bertobat kepada Tuhan. Dan bagaimana kita harus mengampuni? Karena kenapa kita harus mengampuni dosa orang lain? Karena anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan. Efesus 4:32, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. So, Bapa kita sudah mengampuni kita melalui Yesus Kristus, anaknya. Itu sebab kita boleh saling mengampuni, saling mengasihi, saling memberkati. Yesus memberi satu cerita. Dia mengajar bagaimana kita harus mengampuni orang lain. Matius 18:23 hingga 35. Panjang. Tetapi saya mau baca. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah
ia mulai mengadakan perhitungan itu dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta. Macam seperti Asia. Semua mungkin. Begitu banyak. Ini hamba sudah ada hutang kepada raja. 25. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual berserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. So ini orang susah bayar, so raja cakap, jual tubuh sendiri, jual anak, istri, dan semua milik. Ini keadaan. Dan 26, pada waktu itu apa? Maka sujudlah hamba itu menyembah dia raja, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan ku lunaskan. Nanti saya akan bayar semua hutang. Sabar dulu. Ini hamba betul-betul dia mau bayar hutang itu. 27. Lalu tergerakkanlah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ketika ini hamba minta sabar, nanti akan bayar semua. Dan ini raja, hati macam susah. Oke. Saya menghapuskan semua hutang kamu. Dan 28, tetapi ketika hamba itu yang sudah dihapuskan semua hutang, itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. 29, maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan ku lunaskan. Macam seperti dia kepada raja, apa dia buat? Ini kawan. Ini keuangan itu yang hutang apa dia sudah ada kepada ini orang, tidak banyak, sangat sedikit. Dia cakap sabarlah dahulu, nanti akan bayar. Tetapi ini hamba yang sudah itu dihapuskan semua hutang oleh raja. 30. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Dia menolak apa kawan minta. So dia paksa ini kawan untuk masuk di dalam penjara sehingga membayar semua. Dan 31, di sini melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka. So ini kawan-kawan tengok, ini tidak adil, tidak bagus, sedih. So mereka itu cakap kepada raja. 32, raja itu memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? 34, maka marahlah Tuhannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia
melunaskan seluruh hutangnya. So Tuhan raja itu marah. Kalau kamu sudah menerima macam itu pengampunan atau belas kasihan, kamu pun harus tunjuk. Tetapi kamu tidak buat, ini kamu orang yang jahat. So suruh orang lain untuk masuk di dalam penjara. 35. Maka Bapakku yang di surga, Yesus berkata, Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. So, orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah diampuni, mereka pun harus berusaha, harus mengampuni orang lain. Matius 6:15, Yesus berkata, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Wow, ini firman Yesus Kristus. Kalau kita tidak mengampuni orang lain, Bapa kita tidak akan mengampuni dosa kita. Ini firman Tuhan. Itu sebab kita harus mengampuni orang lain di dalam kasih karunia Tuhan. Dan kenapa kita harus mengampuni orang lain? Yang ketiga itu karena keadilan Tuhan. Keadilan. Kita tidak boleh menghukumi menurut kebenaran yang betul-betul 100% tidak ada. Tetapi Tuhan tahu semua keadaan. Dalam hati pun Tuhan sudah tahu. Dan apa dia menghukumi itu 100% betul. Kita harus percaya. Itu sebab kita tidak perlu menghukumi orang lain. Mengampuni saja dan kita membiarkan Tuhan untuk menghukumi mereka. Oh, bebas. Kita harus dibebas daripada kemarahan. Roma 12, 19 hingga 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menurut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menurut pembalasan. Firman Tuhan. Tetapi jika seterusmu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. So, kalau orang lain lapar bagi makan makanan dan itu haus bagi minuman, tolong saja. Tetapi Tuhan akan menghukum mereka. 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. So, bagaimanakah kita mengampuni orang lain? Oh, kita boleh belajar daripada itu Yesus dan Stefanus dan Paulus. Oke, tengok Yesus, Lukas 23, 34. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. So, walaupun ini askar Roma, mereka justru buat. Kerana itu bos itu suruh. Tidak tahu kenapa mereka membunuhkan Yesus. So, Yesus, walaupun sebelum mereka bertapa, Yesus macam mengampuni dosa mereka. Dia berdoa kepada Bapa. Stefanus pun sama. Kisah para Rasul 7:59 di sini. Stefanus itu berdoa, dia macam dipukulkan oleh batu. Dan ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah
tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Stefanus mengampuni dosa orang lain sehingga dia dipanggil. Bagaimana Paulus? 1 Korintus 4:11. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. 12. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. So Paulus dia berpikir, kehidupan macam kalau kita melihat menurut pandangan manusia, macam orang macam susah betul. Macam di sini cakap apa? Sampah dunia. Hidup begitu tidak bagus. Tetapi dia berkata 4:16, turutilah teladanku. Paulus minta untuk mengikuti. Kenapa? Karena ketika Tuhan Yesus datang, kita akan dinyatakan dengan kemuliaan Tuhan. So Lukas 6:35 dan 36. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sampai seperti Bapamu adalah murah hati. Yesus berkata, ampunilah, karena Tuhan sudah mengampuni kamu. Ketika kita mengampuni, kita boleh berfokus untuk melayani bagi Tuhan. Kepada Paulus, kepada Yesus, kepada Stefanus, kepada Petrus, apa yang penting itu misi Tuhan. Bukan untuk itu membinasakan atau itu membenci orang lain, tetapi hati mereka mau memberitakan Injil supaya mereka dapat diselamatkan. Itu sebab apa mereka menerima kesusahan macam seperti orang orang yang sangat susah dan miserable dan tidak begitu baik, sampah dunia macam begitu. Tetapi hatinya, karena dia mengasihi mereka, dia mau mereka diselamatkan. Itu sebab mereka dapat bertahan. Panggilan Tuhan lebih penting daripada membenci, membalaskan orang lain. Kita boleh mengampuni orang lain, menunjukkan kasih Tuhan, menunjukkan kebaikan Tuhan. Kalau di antara kehidupan Anda ada orang yang susah untuk mengampuni, ampunilah mereka. Tunjuklah kebaikan Tuhan kepada mereka. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah mengampuni dosa kami. Itu sebab kami mau mengampuni orang lain. Tuhan senantiasa menolong kami, menerima kami, dan pakailah kami dengan cara yang luar biasa untuk menghidupkan orang dan untuk menyelamatkan orang di dunia. Pakailah gereja Mind Healing Church sebagai berkat Tuhan kepada semua bangsa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.
Amin, amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Jumpa cepat.